Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Minggu pagi, dimana hari ini artinya matchday kedua udah selesai dan ada jendela transfer untuk sampai di matchday ketiga nanti malam jam 8. Jadi kali ini akan ada jendela transfer yang cukup bisa teman-teman maksimalkan tentunya, dimana teman-teman di sini mendapatkan 2 free transfer tentunya. Dan akan ada nama-nama yang bisa gue bilang harus dihindari karena cukup beresiko rotasi tentunya untuk di matchday ketiga, di matchday terakhir di fase grup kali ini. Dan juga ada nama-nama yang cukup oke yang bisa teman-teman gunakan. Jadi untuk itu langsung aja gue akan bawakan tim selection di matchday ketiga. Let's go. Oke, langsung aja untuk di tim selection di matchday ketiga kali ini gua akan membahas dari segi fixture dan dari segi klasmen yang ada di fase grup, yang dimana di situ nanti akan kita bahas juga untuk susunan tim yang ada. Jadi untuk itu langsung aja kita nyalain screen recorder ya seperti biasa. Dan ya udah kebuka. Ini mana malam tadi tuh ada pertandingan yang seru banget ya antara Jerman melawan Portugal, yang dimana skor berakhir dengan skor 4-2. Yang bisa kita lihat kedua tim ini benar-benar bermain dengan full open, serang terus dan high press juga dan high defense line juga. Jadi benar-benar cukup bisa tonton dengan cukup seru ya, dengan keunggulan Portugal yang lebih dulu dan di comeback lagi oleh Jerman cukup keren. Dan juga langsung aja kita lihat untuk dari segi klasmen yang ada dulu ya, dimana kita lihat dari groups dulu nih. Dan kita bisa lihat nih dari grup-grup yang ada ini, dimana dari grup A sampai grup F sudah keluar untuk hasilnya untuk di matchday kedua, dan tentunya akan sangat mempengaruhi untuk pertandingan di matchday ketiga nanti. Yang dimana di matchday ketiga nanti artinya di matchday terakhir untuk bisa lolos ke babak knockout tentunya di 16 besar. Dan untuk informasi untuk teman-teman semua juga, peraturan yang lolos sendiri di sini dari grup-grup yang ada yaitu ada 2 tim teratas dari setiap grupnya. Dan di posisi ketiga nanti akan masuk ke babak playoff, yang dimana babak playoff ini akan diambil dari grup A sampai grup F, dan untuk dari 4 terbaik akan langsung lolos ke babak 16 besar. Dan posisi keempat tentunya nggak bisa lolos tentunya. Dan untuk itu pastinya untuk tim-tim yang ada ini pastinya juga harusnya masih bisa mempunyai peluang lolos yang sama ya untuk di setiap grupnya ya. Termasuk Turki juga masih punya kesempatan sebenarnya untuk lolos. Denmark juga, dan di sini ada North Macedonia juga masih bisa peluang lolos ya, cuman memang cukup kecil untuk peluangnya. Dan untuk itu langsung aja kita bahas untuk nama-nama di grup ini yang juara grup ini, dimana di sini ada Italia nih. Italia ini dengan perolehan 6 poin bisa kita bilang udah pasti bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan untuk itu menjadi hal yang sangat riskan nih untuk bisa teman-teman gunakan tentunya untuk di tim line up teman-teman semua. Untuk nama-nama Italia kayak Immobile, kayak Insigne dan kayak Berardi, itu resiko rotasinya cukup gede untuk bisa digunakan ya. Jadi gua nggak menyarankan tentunya untuk bisa teman-teman gunakan untuk nama-nama dari Italia ini. Dan selanjutnya dari grup B, yang dimana di grup B ini ada Belgia, dimana Belgia juga udah mengumpulkan 6 poin dan artinya juga udah pasti lolos ke babak selanjutnya. Dan untuk itu berarti kayak Lukaku, kayak Martens, pemain inti dari Belgia nggak bisa digunakan. Cuma memang ada hal menarik dari Belgia, dimana kemarin Martinez, pelatih dari Belgia ini, udah ngasih statement bahwa dia akan memainkan ke Kevin De Bruyne, Witsel dan juga Eden Hazard. Dan itu artinya cukup menggembirakan karena kemarin bisa kita lihat ya, Kevin De Bruyne ini benar-benar menjadi pemain yang cukup pembeda gitu untuk Belgia. Artinya benar-benar ketika dia main berhasil meng-comeback Denmark ya, dimana Denmark mencetak gol lebih dulu, gol cepat kemarin. Dan De Bruyne ini berhasil berkontribusi terhadap 2 gol yang ada, 1 assist dan 1 gol tuh benar-benar menjadi pemain yang bisa gue bilang top banget ya. Dan untuk itu wajib banget untuk bisa teman-teman gunain, teman-teman milikin tentunya untuk De Bruyne ini di pertandingan matchday ketiga besok, yang dimana akan melawan Finlandia juga, dimana artinya cukup bisa dibilang dari segi di atas kertas agak jauh ya untuk statistik yang ada ya. Dan untuk itu menjadi hal yang berpotensi bagus nih untuk Kevin De Bruyne menciptakan poin penuh lagi di matchday ketiga ini. Jadi Kevin De Bruyne bisa digunain untuk di grup B, tapi untuk Lukaku kayaknya mesti di kesampingan ya, karena bisa jadi Lukaku ini dirotasi dengan Batshuayi. Jadi gua rasa harus dipertimbangkan untuk teman-teman yang menggunakan Lukaku. Dan selanjutnya di grup C, di mana grup C ini ada Netherlands, ada Belanda, di mana Belanda ini udah mengumpulkan 6 poin juga, udah mengumpulkan hasil poin penuh dari 2 pertandingan terakhir, 2 kemenangan. Dan untuk itu berarti artinya Netherlands ini udah pasti lolos juga ya. Dan menjadi hal yang cukup beresiko juga untuk teman-teman gunakan pemain-pemain dari Belanda ini, terutama kayak Depay ini untuk peluang rotasinya cukup gede juga, dan kemungkinan bisa diganti itu cukup gede. Yang main tuh bisa jadi Luuk de Jong ya untuk di pertandingan Netherlands lawan North Macedonia besok. Jadi untuk itu menjadi hal yang beresiko nih untuk menggunakan Depay. Namun kalau Wijnaldum sendiri gue rasa pastinya harusnya main ya, karena Wijnaldum kan kapten tim ya. Dan walaupun memang tetap beresiko, tapi gue rasa bisa tetap main untuk si Wijnaldum ini. Dan selanjutnya dari grup D sendiri, dimana grup D ini ada Ceko, Inggris, Kroasia dan Skotlandia, dimana
Inggris mengumpulkan 4 poin dari 2 pertandingan terakhir, sama bersanding dengan Inggris, di mana hanya berbeda dengan selisih golnya aja. Inggris plus 1 dan Ceko plus 2, dan Kroasia ini minus 1 dan Skotlandia minus 2. Namun untuk grup D ini gue mempunyai trust issue yang cukup gede ya, karena di grup D ini merupakan salah satu kayak ada bug gitu, dimana di grup D ini untuk juara grup sendiri nanti akan melawan runner up grup di grup F, yang di sini isinya ada Prancis, Jerman dan Portugal. Tapi lucunya di grup D ini nanti yang juara 2 nanti akan melawan runner up grup E, yang dimana di sini ada Slovakia, ada Swedia, jadi cukup lebih mudah dibanding grup F. Dan gue agak ngeri dimana grup D ini takutnya bener-bener target posisinya bukan di posisi pertama nih untuk tim-tim yang ada, tapi di posisi kedua. Dan untuk itu berarti tim-tim ini gue ngerinya bisa malah menggunakan tim keduanya. Dan itu juga bisa kita lihat dari Inggris kemarin ya. Untuk pertandingannya gue rasa cukup, gue bisa bilang cukup menyimpan tenaga gitu, nggak full offensive. Yang bisa kita lihat juga dari pemain-pemain yang ada nih, ada Rashford, ada Sancho, ada Grealish yang terus disimpan gitu, nggak dimaksimalin oleh Southgate. Itu bisa menjadi indikasi bahwa si Inggris ini emang nggak terlalu serius untuk di grup ini nih, nggak terlalu serius untuk menjadi juara grup. Jadi untuk itu patut dipertimbangkan nih untuk Inggris pemain-pemainnya nih menjadi trust issue menurut gue. Apalagi kayak Mount, kayak Foden, kayak Sterling nih bisa jadi di pertandingan terakhir malah justru dirotasi sama Southgate. Dan untuk itu kayaknya nggak bisa kita percayakan, termasuk pemain Ceko juga, dimana Ceko di sini ada Sik ya. Sik tuh cukup gacor juga dengan torehan hingga 3 gol sejauh ini kalau nggak salah ya. 3 gol di fase grup Euro cukup keren. Dan untuk itu berarti gue nggak bisa memasukkan nama-nama dari grup D untuk bisa menjadi rekomendasi yang baik untuk di tim line up teman-teman semua. Jadi untuk itu harus gue lewatin untuk grup D. Dan selanjutnya di grup E ini ada Swedia, Slovakia, Spanyol dan juga Polandia, dimana Swedia ini dengan torehan 4 poin juga cukup oke dengan pemimpin klasmen. Dan selanjutnya ada Slovakia dengan 3 poin dan Spanyol dengan 2 poin, yang dimana Spanyol ini cukup mengagetkan dengan hasil 2 imbang ya di 2 pertandingan awal di fase grup ini, juga cukup menjadi hal yang patut dipertanyakan nih Jordi Alba dan teman-teman nih. Karena bisa gue lihat juga di pertandingan semalam bahwa si Spanyol ini benar-benar determinasi tinggi, oper-operan terus, tiki taka, ball position tinggi, tapi sayangnya memang nggak punya goal getter gitu, nggak punya finishing yang bagus gitu. Morata juga nggak cukup keren kemarin ya, nggak cukup bagus semalam. Dan juga Gerard Moreno juga semalam gue lihat nggak cukup keren. Dan bahkan penalti sekalipun Gerard Moreno nggak gol dan juga Moreno juga nggak gol. Ini benar-benar mirip-mirip titisan Werner nih untuk dua nama ini nih, benar-benar nggak patut untuk digunakan untuk di tim line up teman-teman semua. Dan untuk itu sekarang ada Swedia, Slovakia yang sama-sama belum ada yang superior, jadinya masih bisa digunakan semua untuk nama-nama yang ada di sini. Jadi nggak perlu takut rotasi tentunya untuk di grup E. Dan di grup F nih, dimana grup F yang paling seru, yang paling gacor tentunya, dimana ada Prancis, Jerman, Portugal dan Hungaria, dimana semuanya juga sama-sama masih berpeluang lolos juga. Dan seperti gue bilang di statistik di video sebelumnya juga bahwa untuk dari segi data yang ada, Prancis dan Hungaria ini sebenarnya ada di atas nih dibanding dua nama Jerman dan Portugal ini. Jadi untuk dari statistik yang ada juga cukup mengagetkan untuk yang bisa lolos ya, untuk bisa gue bilang ya, karena Prancis dan Hungaria ini untuk bisa lolos nih dengan kemungkinan bahwa Prancis bisa menang terhadap Portugal dan Hungaria bisa menang terhadap Jerman. Dan itu cukup statistik yang cukup mengagetkan untuk di grup F. Dan untuk di grup F sendiri semua nama pemain bisa digunakan ya, karena nggak perlu takut dirotasi juga, karena semua tim masih punya kepentingan yang sama juga untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Jadi pastinya gue rasa akan bermain dengan full tim juga, nggak akan dirotasi. Dan berikut untuk nama-nama pemain dan nama-nama tim yang ada yang bisa gue sebutin untuk bisa menjadi masukan juga untuk teman-teman semua, semoga dalam meramu sama racik tim di matchday ketiga ini. Dan juga gue udah menyusun tim gue sendiri, Rainbow FC, untuk di matchday ketiga, dan nanti akan gue bahas juga untuk tim review singkat di babak matchday kedua kemarin. Jadi untuk itu langsung aja gue tim review singkat dulu nih, dimana kemarin gue mengumpulkan hingga 71 poin ya untuk limitless yang gue gunakan di matchday kedua. Dan untuk liga-liga yang gue ikutin juga cukup oke nih, peringkatnya naik panah hijau tentunya untuk di matchday kedua kali ini. Dan selanjutnya langsung aja kita view point, dimana view point kemarin bisa kita lihat nih dari atas dulu nih, ada Cristiano Ronaldo dengan 9 poin dengan torehan 1 golnya cukup oke kemarin. Dan ada juga Lukaku dengan 2 poin yang sayangnya nggak cukup bisa mengulang poin yang cukup haul ya untuk di matchday pertama, jadinya hanya 2 poin aja. Untungnya nggak gue gunain jadi kapten juga di matchday kedua kemarin. Dan juga ada Griezmann dengan 6 poin, torehan 1 golnya
yang menyelamatkan Prancis dari kekalahan ya terhadap Hungaria dan menyamakan kedudukan tentunya untuk Griezmann cukup keren. Dan ini benar banget untuk statistik yang kemarin menyebutkan bahwa Griezmann di atas Mbappe. Di sini pilihan yang tepat juga karena Mbappe nggak berhasil mencetak gol juga dan cukup agak blank ya untuk Mbappe kemarin ya. Jadi Griezmann menjadi pilihan yang tepat untuk di matchday kedua untuk gua kemarin. Dan selanjutnya di lini tengah gua di sini ada Wijnaldum yang 3 poin aja, jadi nggak gacor ya, hanya poin bermain dan poin clean sheet kemarin. Dan selanjutnya ada Gareth Bale. Ini mana Gareth Bale di matchday pertama gua mempertimbangkan tadinya untuk bisa menggunakan kapten Insigne, cuman akhirnya gue di menit akhir merubah untuk kapten. Di sini gue menggunakan Gareth Bale dan tentu aja benar aja dengan hasil poin yang cukup oke, 9 poin bisa berhasil membawa Bale berada di posisi 18 poin nih untuk di kapten gue kali ini, yang dimana sayangnya juga kemarin sempat nih Gareth Bale mendapatkan penalti dan juga mendapatkan poin assist penalti ya, 2 poin ya. Jadi benar-benar kalau misalkan dia ngegolin tuh di penalti itu tuh benar-benar bisa tembus 30 poin nih untuk poin gue. Tapi sayangnya memang untuk Bale hanya harus puas dengan assist 2 aja. Dan berikut selanjutnya ada Yarmolenko dengan 10 poin, cukup gacor juga di pertandingan kemarin, dimana Yarmolenko mencetak gol dan juga mencetak assist ya untuk kemenangan Ukraina ya. Untuk kemenangan Ukraina ya 2-1 terhadap North Macedonia, cukup keren si Yarmolenko ini. Dan selanjutnya ada Insigne dengan 3 poin aja, dengan poin bermain 2 poin dan poin assist 1 poin. Jadi harus puas dengan 3 poin. Dan untuk di lini belakang gua ada Jordi Alba, John Stones dan Spinazzola yang masing-masing mengumpulkan 6 poin untuk John Stones dan Spinazzola. Tapi sayangnya untuk Jordi Alba gagal clean sheet ya di pertandingan semalam ya dengan 2 poin aja. Dan selanjutnya ada Donnarumma dengan 6 poin ya, dimana untungnya gue nggak ganti dengan Courtois untuk hasilnya, dimana Courtois kemarin kebobolan jadi hanya harus post dengan 3 gol. Dan juga Munir juga dengan 2 poin aja, Zinchenko 2 poin aja, dan Sterling 3 poin aja dengan hasil 0-0 kemarin ya. Dan berikut untuk sub outnya gue ada Munir, Zinchenko dan Sterling, gue sub out kemarin, dan gue sub ininya Ronaldo, Alba dan Stones. Dan untuk di matchday ketiga langsung aja tim selection yang udah gue paparkan, yang udah gue susun tentunya akan gue paparkan, dimana tim selection gue ini adalah susunan tim yang ada di matchday pertama ya, karena di matchday kedua kan gue limitless, jadinya di matchday ketiga ini akan balik ke matchday pertama. Dan untuk nama-nama yang ada ini gue udah melakukan transfer ya, dimana kemarin gue punya Insigne, dan Insigne gue jual dengan Kevin De Bruyne ya, dimana harganya tentunya lebih mahal, dan artinya gue harus merelakan pemain lain yang cukup gede bisa gue jual gue jual dengan pemain yang cukup kecil nilainya. Dan untuk itu Lukaku gue jual dengan Yaremchuk yang gue pertimbangin juga seperti di pembahasan yang di awal gue sebutin tadi di klasmen tadi, bahwa si Lukaku kan cukup rotasi gamblingnya cukup gede, dan untuk itu berarti harus gue jual antara Depay atau Lukaku. Yang di sini karena memang Lukaku lebih besar nilainya ya, dan juga pengen gue gunain juga untuk save money-nya untuk bisa gue beli dengan Kevin De Bruyne, maka dari itu gue jual Lukaku dan gue ganti dengan Yaremchuk. Yaremchuk harganya 8,2 kalau nggak salah kemarin. Yang dimana cukup gacor juga di pertandingan kemarin dengan mencetak 1 gol untuk kemenangan Ukraina terhadap North Macedonia. Dan juga Yaremchuk juga bisa cukup menjadi pertimbangan karena pola bermainnya cukup keren nih, padu dengan Yarmolenko juga, dan cukup bisa menjadi andalan dari Ukraina untuk mencetak gol. Dimana juga Shevchenko kan bisa kita lihat untuk skema yang dia berikan ke Ukraina ini, skema menyerang yang benar-benar gacor menurut gue ya, karena Ukraina ini benar-benar tim pola ofensif yang cukup keren dan cukup sering menyerang gitu. Jadi cukup peluang gede juga untuk Ukraina yang akan bermain besok melawan Austria ya, dimana benar-benar pertandingan yang hidup mati untuk kedua tim ini ya, karena sama-sama mengumpulkan 3 poin, sama-sama menduduki peringkat kedua dan peringkat ketiga. Jadi ini pertandingannya cukup menjadi penentu untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Jadi cukup seru pastinya, cukup open play pastinya, dan cukup bisa gue prediksi untuk skor yang cukup gede pastinya untuk di pertandingan ini. Jadi Yaremchuk bisa gue gunakan untuk di lini depan. Dan ada Depay yang dimana di sini Depay sebenarnya gue nggak merekomendasikan juga ya, karena Depay gue ngerinya juga dirotasi dengan Luke De Jong ya oleh Frank de Boer. Maka dari itu Depay gue masukin, dan mungkin nanti akan gue ganti dengan Lewandowski nih nanti nih di matchday kedua besok, karena Depay bermain lebih dulu untuk di matchday ketiga besok, karena si Depay bermain lebih dulu ya untuk di matchday ketiga besok. Jadi gue masukin ke line up. Dan di lini tengah langsung aja ada Berardi, Mount, Torres dan Kevin De Bruyne. Yang mana ada sisa-sisa nama-nama dari matchday pertama yang sebenarnya pengen banget gue jual, tapi gue nggak bisa jual karena memang gue nggak mau mempertimbangkan untuk minus poin ya untuk di matchday ketiga ini ya. Jadi benar-benar gue udah pasrah banget untuk tim yang ada ini, dimana sebenarnya Berardi dan Mount ini menjadi nama yang cukup riskan banget untuk dirotasi di matchday ketiga besok. Dan Berardi dan Mount juga dimana gue rasa bisa dirotasi dengan nama-nama lain untuk penyegaran ya, dimana Italia tentunya akan penyegaran untuk bisa ambil napas untuk bisa bermain lebih bagus di babak knockout besok. Jadinya maka dari itu Berardi gue rasa akan diganti nih, akan dirotasi oleh Mancini. Dan begitu pula dengan Mount
Mount ya, dimana Mount ini seperti gue bilang tadi, gue punya trust issue dengan grup D, dan maka dari itu kayaknya Mount nih gue ngerinya bisa diganti dengan nama-nama kayak Grealish dan kayak Sancho nih di babak matchday ketiga besok. Jadi untuk itu Mount gak gue rekomendasikan juga sebenarnya untuk teman-teman gunakan. Dan selanjutnya ada Ferran Torres, yang dimana si Spanyol ini benar-benar membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos. Sekarang berada di peringkat ketiga, dan untuk itu benar-benar harus putar otak nih untuk Enrique bisa menggunakan nama-nama yang cukup gacor. Dan untuk itu gue rasa Torres akan bisa menjadi pemain utama juga besok untuk bisa berada di depan. Dan karena bisa kita lihat juga ya kemarin duet antara Moreno dan Morata tuh nggak berjalan, nggak work untuk skema ini. Jadi untuk itu gue rasa si Enrique akan menggunakan Ferran Torres lagi di babak matchday ketiga besok. Jadi cukup bisa menjadi pertimbangan oke untuk Ferran Torres. Dan ada Kevin De Bruyne, dimana Kevin De Bruyne yang tadi gue bilang menjadi pemain yang cukup gacor ya di matchday kedua kemarin ya, dengan hasil torehan 1 gol 1 assist hanya dalam 45 menit bermain. Benar-benar tuh menjadi torehan poin, torehan statistik yang cukup keren dari Kevin De Bruyne. Dan benar-benar bisa kita lihat juga untuk dari kelasnya bermain Kevin De Bruyne ini benar-benar kelas dunia, dan bisa gue bilang visi bermainnya cukup visi bermain pemain kelas dunia ya, yang dimana bisa kita lihat juga kemarin untuk asisnya. Dimana bisa gue bilang tuh kemarin si Kevin De Bruyne tuh untuk pemain-pemain yang average pemain tuh biasanya kalau posisi kayak gitu pasti di shoot tuh dan pasti ke blok, tapi dia bisa menahan dirinya untuk tidak nge-shoot dan memberikan bolanya ke temannya gitu ya, assist tentunya, dan cukup keren banget. Dan selanjutnya langsung aja ke lini bertahan, dimana di lini bertahan gue ada Kejair, ada Rodriguez, ada Wijndal, dan Denayer. Dimana Wijndal dan Denayer ini dua pemain ini bisa gue bilang cukup bisa menjadi jaminan bermain ya, karena di dua nama ini kemarin tuh sempat gak main di matchday pertama, tapi di matchday kedua main jadi tim line up utama, dan matchday ketiga gue rasa juga akan main ya, karena ini kan sebenarnya jadi nama-nama pelapis ya untuk di matchday ketiga di timnya ya. Jadi karena timnya juga udah lolos, pastinya juga kayaknya pasti main ya untuk dua nama ini nih, bisa gue bilang. Dan selanjutnya ada Kejair, dimana Kejair tentunya pastinya main, kapten ini dimana nggak mungkin nggak main ya, jadi pemain paling berpengaruh di Denmark ya untuk saat ini ya. Jadi pastinya akan main juga lawan Rusia, dan penentuan juga untuk bisa lolos ya, untuk memperebutkan posisi ketiga masih ada kemungkinan untuk Denmark bisa lolos. Dan ada Rodriguez Swiss juga pastinya bakal main juga lawan Turki, dimana penentuan juga untuk bisa lolos juga ke babak selanjutnya di grup A tentunya lawan Turki, Rodriguez. Dan ada Courtois, kiper gue lawan Finlandia, yang bisa gue bilang menjadi palang pintu utama Belgia ya, dan rotasi kayaknya nggak terlalu besar untuk kemungkinan rotasi Courtois ini, jadi bisa gue pastikan main lagi nih Courtois ini dan gue masukin ke line up. Dan di pemain pengganti gue sini ada Hradecky, Viola, Lewandowski, dan Nego. Dimana Lewandowski nanti bisa gue swap untuk di hari ke berapa dia main ya, hari kedua apa hari ketiga kalau nggak salah gitu, swap untuk Depay nih. Depay gue agak riskan untuk bisa main. Dan ada Viola dan juga Nego di babak di bench gue kali ini, yang pastinya bakal main juga karena penentuan juga untuk bisa lolos ya melawan Jerman, yang dimana tentunya Hungaria harus membutuhkan hasil menang untuk bisa lolos di hadapan fansnya ya, dimana Hungaria full fansnya hadir di stadion, cukup keren tuh di situ tuh, mantap jiwa. Dan untuk itu dimana Viola juga kemarin mencetak gol ya, keren banget ya untuk seorang Viola bisa mencetak gol ke gawang Perancis di babak pertama kemarin, di akhir babak pertama cukup mengagetkan untuk Griezmann dan kawan-kawan kemarin bisa kebobolan di babak pertama. Dan untuk itu berikut untuk susunan tim yang ada yang bisa gue paparkan untuk di matchday ketiga besok, yang dimana juga semoga membantu teman-teman semua dalam meramus dan meracik tim di Euro Fantasi matchday ketiga besok. Dan kayaknya itu aja untuk susunan line up yang bisa gue paparkan. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan untuk line up yang ada, untuk mungkin atau peraturan yang ada, bisa langsung feel free to ask di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya. Dan untuk teman-teman yang udah nonton terus, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang udah ngikutin channel ini terus, thank you banget. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Euro lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Iris ya. Peace out.